Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang kisah teladan Nabi Saleh alaihi salam. Selamat belajar. Nah, seperti biasa, sebelum kita memasuki materi, yang pertama ada peta konsep materi. Yang pertama kita akan membahas kisah Nabi Saleh alaihi salam. Yang kedua kita akan membahas tentang keteladanan yang ada pada diri Nabi Saleh alaihi salam. Dan yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang sikap berani. Nah, seperti biasa, sebelum kita memasuki materi, yang pertama ada peta konsep materi. Yang pertama kita akan membahas kisah Nabi Saleh alaihi salam. Yang kedua kita akan membahas tentang keteladanan yang ada pada diri Nabi Saleh alaihi salam. Dan yang ketiga, nah, memasuki pembahasan yang pertama yaitu kisah tentang Nabi Saleh alaihi salam. Anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Saleh alaihi salam merupakan penerus dari Nabi Hud alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam diutus untuk kaum Samud. Kaum Samud hidup dalam kemakmuran. Namun kaum Samud terlena sehingga ia menjadi kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh alaihissalam mengajak kaum Samud untuk banyak bersyukur dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Saleh alaihissalam pun berdoa kepada Allah dan diberikan mukjizat dapat mengeluarkan unta betina dari batu. Nah, meskipun Nabi Saleh alaihissalam telah berhasil, sebagian kaum Samud justru tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya, sebagian dari mereka membunuh unta tersebut dan menantang Nabi Saleh alaihissalam untuk menurunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Saleh alaihissalam tetap sabar dan berusaha tetap mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya, setelah Nabi Saleh alaihissalam pergi bersama pengikutnya yang beriman kepada Allah, lalu Allah menurunkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat kepada kaum Samud yang masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya sebagian kaum Samud yang ingkar mati karena tertimpa gempa bumi. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, kalau tadi kita membahas tentang kisah teladan Nabi Saleh alaihissalam, selanjutnya kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Saleh. Anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Saleh memiliki sifat pemberani dalam berbuat baik untuk segala hal. Dan yang kedua, Nabi Saleh alaihissalam orangnya tidak mudah putus asa dalam mengajak kebaikan. Dan yang ketiga, Nabi Saleh alaihissalam selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi 3 keteladanan yang dapat kita contoh dari Nabi Saleh alaihissalam. Oleh karena itu, yuk kita contoh 3 sifat baik dari Nabi Saleh alaihissalam. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sikap berani. Anak-anakku yang solih dan solihah, seperti halnya dalam kisah Nabi Saleh alaihissalam, meskipun ia ditolak dalam berdakwah kepada kaum Samud, ia tetap sabar dan berani melanjutkan dakwahnya agar kaum Samud kembali menyembah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari kisah tadi, kita harus mencontoh sikap berani dari Nabi Saleh alaihissalam dalam berbuat dan menegakkan kebaikan.